Shalom Bapak Ibu, senang sekali boleh bersama-sama beribadah lagi. Dan ya, kita patut memuji Tuhan karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, segala sesuatunya adalah anugerah Tuhan. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah memberitakan tentang kedatangan Kristus. Ya, kedatangan Kristus. Dan sebelum saya sampaikannya, saya hanya ingin menghimbau Ibu Bapak yang kekasih bahwa mulai tahun depan, tepatnya setiap tanggal 14 setiap tanggal 14 mau dari Januari sepanjang tahun depan, kami sudah menghadap kepada Menteri Agama dan juga Dirjen Bimas Kristen dan semuanya, dan juga dalam hubungannya juga dengan Aras Nasional. Kami ingin mencanangkan bahwa sepanjang tahun 2014 adalah tahun doa, di mana umat untuk berdoa buat bangsa. Kami merindukan, dan nanti surat ini juga akan sampai kepada setiap sinode yang ada di seluruh Indonesia, karena tahun 2014 merupakan tahun yang sangat krusial, tahun yang sangat menentukan buat masa depan bangsa ini ke depan, sehingga kita perlu mengawal bangsa kita, negara kita dengan doa. Karena tanpa doa, maka api asing yang akan menguasai bangsa ini, bukan apinya Tuhan. Karena disadari bahwa tahun depan, sebenarnya bukan tahun depan, semakin keras maksudnya, sudah mulai tahun ini sebenarnya, tetapi tahun depan akan semakin keras. Tahun politik di mana kuasa gelap itu akan semakin luar biasa. Bahkan para pendoa, para pemimpin sudah melihat bahwa bisa terjadi chaos kalau umat Tuhan tidak bersatu untuk berdoa. Ini hal yang sangat penting. Oleh sebab itu kami akan menghimbau yaitu ada beberapa item yang kami sedang siapkan, tetapi himbauan kepada seluruh umat berdoa setiap 5 menit. Berdoalah untuk bangsa ini. Setiap 5 menit berdoa untuk keberadaan bangsa. Ini hal yang sangat penting. Sehingga dalam kesempatan ini saya imbau untuk sungguh kita mempersiapkan diri, ya, berdoa untuk situasi. Karena para pakar politik mengatakan bahwa tahun depan kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Siapa lawan, siapa kawan, kita tidak tahu. Bahkan mereka katakan di dalam gereja bisa terjadi seperti itu nantinya. Tapi sebagai umat Tuhan, orang yang melekat sama Tuhan, Tuhan pasti meluputkan segala sesuatunya. Ya, ini hal yang saya ingin bagikan. Dan bukan kebetulan kalau kita hari ini membaca Wahyu 21 ayat 1-8. Sebuah penghiburan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, mari kita lihat Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya ingin mengajak kita juga boleh membacanya bersama-sama, Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Dari setiap pria membaca ayat pertama, wanita ayat yang kedua, dan selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-8. Kita bersama-sama, pria lebih dahulu, saya membaca mulai judulnya, kemudian kita sama-sama membaca mulai ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka.
Ia duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Terima kasih, berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkannya dan menyimpannya dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan liturgi gereja, kalender gereja, maka tanggal ini adalah masa raya Advent yang terakhir. Bicara masa raya Advent adalah masa raya penantian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ibu Bapak yang kekasih, dalam gereja-gereja tertentu menyikapi masa raya Advent ini, mereka memberi tema tiap-tiap minggu itu. Ada yang memberikan tema minggu yang pertama dalam masa raya Advent itu adalah dengan hope, faith, joy, dan yang terakhir love. Mereka mencoba merangkaikan itu dalam bagian yang ada khususnya dalam masa raya Advent. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saya mau katakan bahwa beberapa bagian di gereja-gereja Tuhan mulai menyikapi bahwa Natal bukan lagi sekedar sebuah perayaan dan menggambarkan bayi yang ada di kandang Bethlehem, orang Majus datang dan semuanya. Mereka mau mengatakan bahwa itu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Bahwa Tuhan datang ke dunia, menyelamatkan dan semuanya. Dengan kata lain mau dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah kedatangan di dalam rangka menyelamatkan manusia dari dosa, ya, menghapus dosa manusia, disalibkan, dia mati untuk menebus dosa setiap orang percaya. Itulah kedatangan yang pertama dikatakan di dalam bagian. Tetapi Natal belakangan ini orang sudah mulai mengarahkan bukan sekedar kedatangan Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Memang dalam masa-masa itu penting hal itu. Orang-orang yang belum kenal Tuhan kita harus memberitakan supaya sungguh dia mengenal. Karena akan datang masanya di mana Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan lagi masa juru selamat. Tetapi masa di mana bukan lagi Yesus disalibkan, tapi setiap orang percaya yang tidak percaya akan disalibkan oleh Tuhan sendiri. Dalam arti kata dia akan mengalami penghukuman dan semuanya. Itu akan terjadi. Itulah kedatangan Tuhan kedua kali. Itu sebabnya dalam konteks hari ini, hari-hari ini di mana kita masih hidup dan semuanya, mari kita sungguh memberitakan bahwa Yesus itu memang akan segera datang. Dan tanda-tanda itu juga sudah akan menyertainya, kedatangan itu. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu orang akan semakin tidak tahu lagi mengucap syukur, akan segala macam dalam 2 Timotius 2. Hari-hari ini tanda-tanda itu sudah mulai terlihat, bukan mulai, sedang terlihat. Penganiayaan dan segala macam, ya. Ada satu hamba Tuhan mencoba menyikapi peristiwa aniaya seorang anak umur 6 tahun di Kampar. Tahu ya, berita itu cukup santer sekali dan mereka mengatakan ini tanda-tanda penganiayaan sudah terjadi sampai anak pun dianiaya. Mana ada orang tua tega menganiaya anaknya sendiri seperti itu. Dan juga dikejutkan dengan seorang anak yang membunuh ibunya sendiri. Bukan membunuh menusuk, tetapi memotong satu persatu tubuhnya. Wow. Kalau kita mau katakan bahwa
Kok bisa terjadi? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Itulah pentingnya ibu bapak dan saya untuk sungguh memberitakan bahwa Tuhan akan datang. Oleh sebab itu bertobatlah, berubahlah. Ini poin yang sangat penting. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan di dalam bagian ini ingin dikatakan, supaya bagi orang yang belum percaya, supaya sungguh-sungguh cepat percaya. Ya, ada yang mengatakan, ya tunggulah nantilah kalau saya sudah tua. Sekarang tidak bisa dibilang orang yang tua orang yang muda tidak mati lebih dahulu, lalu orang tua. Enggak juga. Ya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi yang menjadi poin penting adalah mari kita memberitakan bahwa kedatangan Tuhan kedua kali itu akan segera datang, dan kita mempercepat langkah kita untuk memberitakan berita itu supaya orang percaya dan datang kepada Tuhan dan tidak binasa. Terlebih keluarga-keluarga kita. Ini hal yang sangat penting. Bapak yang kekasih, sedangkan bagi orang yang percaya, untuk sebab itu saya hanya mengatakan kalau kita nanti masuk dalam masa raya Natal atau masuk dalam Natal, dua bagian ini tolong direnungkan. Bagi yang belum percaya, mari kita beritakan supaya segera percaya. Tapi bagi yang sudah percaya, mari kita evaluasi diri. Sejauh mana kehidupan iman saya? Apa masih bayi kah? Masih anak-anak kah? Atau sudah sungguh dewasa dan siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ini hal yang penting. Jadi Natal nanti yang kita rayakan tanggal 24 atau 25, gereja yang merayakan, mari kita renungkan, kita mencoba mengevaluasi. Sudah sejauh mana saya hidup dengan Tuhan? Atau masih stuck? Tetap aja begitu. Natal sukacita, were, rame, selesai Natal bubar, gerak jalan, kembali lagi. Ini hal yang perlu direnungkan. Nah, itu sebabnya ibu bapak yang kekasih, jelas sekali apa yang kita baca hari ini, Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Surga itu nyata. Tidak sekedar awan-awan. Tidak sekedar gamblang. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia menjelaskan lewat penglihatan dari Yohanes bahwa surga itu nyata yang luar biasa dan ada. Ya, ini suatu penghiburan tersendiri. Bapak Ibu akan tinggal di surga. Apa yakin dan pasti akan tinggal di surga? Halo? Kedinginan di luar, agak dingin jadi. ya, jangan sampai kita yang duduk hari ini tidak meyakini akan hal itu. Nah, ibu bapak yang kekasih, kenapa saya katakan dengan bagian hal ini yang sangat penting yang kita baca? Kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini Wahyu 21, tapi sebelumnya kita perhatikan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Ya, sebelum perkataan dalam ayat yang pertama, lalu aku melihat langit dan bumi, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu, ya, pasal 20 mulai ayat sebelumnya mengatakan juga dia melihat langit yang akan hilang, lenyap. Dia melihat di dalam pasalnya yang ke-20. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ibu bapak yang kekasih, di dalam ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia akan duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini satu gambaran bahwa kelak kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ada satu peristiwa di mana dikatakan adalah takhta kerajaan, takhta putih yang besar di mana duduk di atasnya, di mana Allah duduk di atasnya. Dan dikatakan di sana di hadapan lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu diceritakan bagaimana orang mati dan semuanya. Maut dikatakan dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua dikatakan di dalam bagian ini. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya apa yang kita baca hari ini dikatakan langit. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, yang tadi dikatakan langit yang pertama,
dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan ini juga merupakan nubuatan dari Yesaya 65 ayat 17 maupun Yesaya 66 ayat 2. Nubuatan yang terjadi bahwa langit ini akan terjadi. Jadi sudah dikisahkan sebelumnya. Nah, Ibu Bapak yang kekasih, apa maksud dari bagian-bagian yang kita baca? Ini sebuah penghiburan buat saya, sebuah kekuatan yang baru buat kita, bahwa saya mau katakan demikian. Kenapa saya katakan sebuah penghiburan? Latar belakang dari keadaan sosial pada waktu itu kitab ini ditulis. Dan dikatakan Yohanes pada waktu itu dibuang ke Pulau Patmos karena situasinya bahwa Yohanes adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dia ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos. Tapi justru di tempat itu dia melihat sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kitab ini ditulis dalam kekaisaran Romawi yang mengalami puncak-puncak kejayaannya pada waktu itu. Dan situasi sosial pada waktu itu, orang yang kaya akan semakin kaya, orang yang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Karena memang penindasan pada waktu itu, yang kaya menindasnya sedemikian rupa. Dan dikatakan bahwa situasi mereka, bahkan dikatakan tidak ada orang yang kelas menengah pada waktu itu. Jadi yang miskin benar-benar akan miskin karena penganiayaan itu. Jadi situasinya pada waktu itu keadaannya seperti itu. Dan dikatakan di tengah-tengah itu wahyu kepada Yohanes ini ditulis pada masa orang-orang Kristen sedang ditekan dan dianiaya pada waktu itu. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan itu mereka mengalami tekanan yang luar biasa di saat-saat seperti itu. Dan tujuannya supaya memberikan harapan dan semangat untuk tetap percaya sekalipun mereka ditekan. Ibu Bapak yang kekasih, kalau kita melihat kitab Wahyu memang banyak orang mengatakan ini mentafsirkannya bisa sulit, bisa salah dan segala macam. Tapi konteks yang saya bacakan hari ini atau yang dikhotbahkan hari ini yang diminta oleh kita bersama-sama mendengarkan adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan memakai Yohanes untuk memperlihatkan bahwa kedatangan Tuhan yang datang itu dia akan memerintah bersama-sama dengan sesuatu yang berbeda, dengan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan langit dan bumi baru, bahwa langit yang lama itu akan berlalu. Di mana kita hidup dikatakan akan berlalu. Tapi Tuhan akan membuat langit dan bumi yang baru yang sama sekali berbeda. Kenapa dikatakan? Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Saudara, kalau nanti Tuhan Yesus datang, dia akan membuat kota yang baru. Tidak seperti hari ini yang kita lihat. Tapi kota yang baru, kota yang luar biasa yang sedang Tuhan siapkan. Itu kedatangan dia kedua kali. Hal yang sangat menarik di dalam bagian ini. Kota yang baru. Bahkan di dalam kota yang baru itu dikatakan di dalam bagian ini, kota itu ya diumpamakan atau istilahnya dikatakan di dalam bagian ini, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, kita diajak untuk berimajinasi sejenak bahwa kota yang baru itu seperti hubungan antara mempelai. Betapa indah ya. Bapak Ibu, kalau sudah mau datang hari pernikahan, mau bersanding besok akan bernikah, waduh, rasanya kepingin cepat-cepat bersanding ya. Kecuali pernikahannya ada konflik, nah itu lain ceritanya, ya kan? Ya, seperti oh sudah tahu semua ya. Asmiranda, ya, sekarang santer mereka mengatakan Asmiranda lihat Tuhan Yesus, maka dia sekarang pindah, bukan yang laki itu, ya, yang pindah sekarang, malah dia yang pindah. Ya, kita semua ya bersyukur kalau memang dia lihat Tuhan Yesus, bersyukur dia lihat kedatangan yang kedua mungkin itu, sehingga dia cepat-cepat pindah. Ya, artinya Bapak Ibu yang kekasih,
Satu kondisi yang begitu indah, hangat hubungannya dan begitu itu. Itulah Yerusalem baru. Tidak lagi ada konflik, tidak ada lagi situasi. Itu yang digambarkan pada waktu Yesus datang membawa Yerusalem yang baru itu digambarkan seperti itu. Saudara bisa bayangkan. Dan ayat yang ketiga lebih jelas lagi dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta dan berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bahkan kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 22 dikatakan bait Allah tidak ada lagi di situ. Bait Allah tidak ada lagi. Lalu dijelaskan kenapa bait Allah tidak ada. Allah sendirilah bait Allah itu. Jadi pada waktu kita berjumpa dengan Allah pada waktu itu, itulah kita berada bersama-sama dengan yang empunya bait Allah itu. Wow. Jadi Yerusalem baru itu diumpamakan sebagai kemahnya Allah. Sekarang kita beribadah semacam berada di tengah-tengah di mana Allah hadir sesuai dengan firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul Dia hadir, ya. Tapi ini pada waktu itu Allah sendiri. Kalau hari ini gembala kita yang membacakan warta jemaat, nanti bukan lagi gembala yang mana jemaat, Yesus sendiri yang bicara. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya. Hari ini kan gembala warta-warta jemaat, doa syafaat semua kan, gitu ya. Tuhan Yesus datang nggak ada lagi kayak begitu. Dia sendiri yang memimpin. Ini sebuah penghiburan yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini dikatakan, lihat ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan berdiam. Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sebuah penghiburan di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan pada waktu itu ada sebuah pernyataan bahwa kalaupun engkau hari ini mengalami kesusahan, kalau hari ini pun engkau mengalami hal yang tidak menyenangkan, kalaupun hari ini engkau Natal, enggak ada kue di rumah, enggak ada apa-apa, tapi ingatlah bahwa Dia akan datang lebih dari sekedar apa yang akan kita alami hari ini. Ini akan membuat kita punya pengharapan yang tidak akan sia-sia. Asalkan saudara mengalami aniaya, tekanan, persoalan, masalah hidup itu semuanya karena saudara dalam rangka menyembah Tuhan, dalam rangka hidup dengan Tuhan, dalam rangka takut. Tapi kalau karena dosa itu salah sendiri, bertobatlah, karena itu persoalannya. Itu poinnya. Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini hal yang sangat menarik sekali. Tadi di mobil istri saya bilang begini, aku mau memberikan sesuatu. Kemudian kenapa dia memberikan sesuatu? Karena orang yang akan diberi ini suka memperhatikan kami. Terus saya bilang, lah kalau tidak dia memperhatikan lalu kita nggak beri. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Itu sebabnya Ibu Bapak yang kekasih, Tuhan tidak melihat itu. Itu memang bagian yang akan Dia lakukan. Bukan soal saudara memberi atau tidak. Tapi itulah Tuhan. Tuhan kata dalam firman Tuhan katakan, sekalipun engkau tidak setia, Dia tetap setia karena Dia menjalankan apa yang Bapa ingin lakukan dalam hidupnya. Dan itu yang Dia lakukan. Nah, Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, penghiburan yang berikutnya saya mau katakan dalam kedatangan Tuhan berikutnya tidak hanya dalam arah bahwa hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu mesra, di mana Allah sendiri yang menjadi Tuhan, Allah sendiri yang memimpin, Allah sendiri dikatakan di dalam bagian ini mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Tidak sampai di situ. Bahkan dikatakan bahwa Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dia akan menghapus segala air mata dari air mata. Ayat yang keempat itu sebenarnya bicara adalah akibat dosa yang pernah dialami oleh setiap manusia pada waktu itu. Ada perkabungan, ada duka cita, ada semua keadaan yang tidak menyenangkan dikatakan di dalam bagian ini. Ada ratap tangis dan segala macam. Dikatakan segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya Tuhan mau katakan, di tempat di mana Tuhan Yesus datang, Dia akan memerintah kedatangan itu semuanya. Hal-hal akibat dosa itu tidak akan ada lagi.
Jadi kalau hari ini saudara masih berduka cita karena ada yang meninggal dan semua, yakinlah dia akan bertemu dengan kita sama-sama. Ini hal yang sangat menarik. Ya, mertua saya meninggal, kita akan bertemu nanti. Ini ayat ini. Nggak ada lagi itu. Nggak bisa saudara nanti berjumpa sama orang yang saudara meninggal. Iya kalau dia masuk, kalau nggak masuk ya nggak ketemu lah. Kan itu masalahnya. Makanya cepat-cepatlah berdoalah supaya orang tua yang belum sungguh-sungguh doakan supaya nanti berjumpa. Jadi tetap reuni juga di atas, kan begitu istilahnya. Kalau enggak ya nggak ketemu. Persoalannya begitu. Ada seorang warga dia menangis. Oh, dia menangis beberapa bulan yang lalu. Dia menangis, sudah mau dikubur tetap dia menangis. Lalu teman saya tanya, "Kenapa kamu masih menangis?" Dia kan sudah pasti kata. Masalahnya itu, Pak, belum pasti dia, Pak. Jadi dia menangis karena belum pasti. Terus kita bilang sudah, tidak usah disesalkan, udah belum pasti tapi sudah di dalam. Kalau belum pasti dia masih hidup kita bisa ngomong. Ini udah di dalam ngapain lagi? Kan begitu. Ya. Kemarin kami 2 atau 3 bulan yang lalu kami membayar kontrak rumah mertua kami. Ya. Waktu pulang itu saya sempat berpikir, ini mertua laki sama mertua perempuan yang disatuin apa ketemu di atas ini ya? Ini menjadi pemikiran. Oleh sebab itu Bapak yang kekasih, mari jangan sampai ratap tangis yang memang ada sampai hari ini sedang kita ini, tapi ratap tangis yang benar. Karena Tuhan yang akan menghapus semuanya dan kita akan bertemu. Mari kita renungkan. Natal ini coba kita, jangan kita bersuka cita, tapi mulai kita renungkan, ada orang nggak yang belum datang sama Tuhan? Saudara saya, keluarga saya, ayo kita doakan. Kalau belum ini, kalau bisa tahun depan dia sudah harus bisa percaya. Minggu depan atau bulan depan, ini adalah dorongan yang kuat, karena dia akan supaya kita mengalami hal ini. Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan ditegaskan lagi di dalam ayat 5 bahwa tuliskanlah ini karena apa yang Wahyu Yohanes katakan ini nyata dikatakan. Tulislah kan ini dengan dikatakan lihatlah aku akan menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi apa yang ditulis dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, bahkan juga ayat 6 sampai dengan ayat 8 itu tepat dan benar. Tidak ada kesalahan. Tepat dan benar. Ini satu penghiburan yang luar biasa, satu kekuatan yang luar biasa. Ibu Bapak yang kekasih, saya mau katakan hal yang sangat menarik di dalam bagian ini lagi. Saya mau katakan semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan menegaskan lagi bahwa Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang menentukannya. Saudara, mungkin ada sebagian Bapak Ibu di sini, kalau Pak Yabet pasti kenal yang namanya Pendeta Nusraimas, Ketua PGLII. Dia baru pulang membawa rombongan ke Israel seminggu yang lalu. Rombongan yang dia bawa ke Yerusalem ini bukan pendeta-pendeta, bukan majelis-majelis, bukan, tapi umat, ustadz, pemimpin Hindu, Buddha dari Ambon dan Manado. Dia bawa ke Israel. Ini peristiwa sejarah pertama dalam sejarah PGLII. Membawa bukan pendeta, bukan itu, tetapi dia membawa ini. Dan setiap tempat ditunjukkan dan mereka berdoa. Pada waktu di Danau Galilea, di kapal yang itu, waktu ombak rupanya pada waktu itu terjadi, lalu ada ustadz, waktu Yesus itu pakai ombak begini ya.
Ditanya begini, ombak. Waktu itu Pak Nus berkhotbah, memang ada ombak, tetapi karena ada Tuhan, maka mereka tenang yang ada di dalamnya. Ustadznya ngangguk. Oh, gitu. Saudara tahu, singkat cerita, karena di setiap tempat itu semua ada foto, difoto. Lalu dia katakan waktu terakhir pulang, semua ustadz, kiai yang diajak, ada 3 atau 4. Mereka katakan demikian, tolong fotonya diperbesar dan kirim ke kami, supaya kami pajang di masjid-masjid kami, di mana kami ini, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhannya orang Kristen itu hidup, dan di Al-Quran ada. Itu yang makanya kami berani masang nanti di masjid. Wow, lihat, yang saya mau katakan demikian. Akhir-akhir ini jangan takut untuk berkata Yesus, jangan takut berkata Tuhan kepada orang-orang yang, jangan takut. Ini waktunya Tuhan akan banyak. Di BSD ada sekitar 50 orang dari non datang kepada Tuhan. Orang begitu mudah sekarang untuk disampaikan. Tapi yang terpenting adalah kesaksian hidup kita di tengah-tengah mereka yang kita bicarakan. Mereka tahu bahwa hidup kita benar. Hidup kita tidak macam-macam. Nah persoalannya kalau hidup kita pemabuk lalu kita ngomong Tuhan, ya mau jadi apa? Nah itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau katakan, ini yang akan terjadi. Kita mau membawa mereka menyongsong tentang kedatangan Tuhan dengan situasi dan keadaan yang sangat berbeda. Dan ini pengharapan kita. Jadi Natal yang kita rayakan hari ini, yakinlah bahwa Bapak Ibu, karena di dalam Wahyu 20 dikatakan orang, Wahyu 20 ayat yang sebelum ayat 1 yang kita baca ini, bahwa yang tidak terdaftar namanya akan dibinasakan. Makanya saya mau katakan, pastikan Bapak Ibu yang ada di sini yang merayakan Natal, pastikan nama Bapak Ibu terdaftar. Kalau belum terdaftar, untuk meyakini, tanya gembala kita, benar sudah saya terdaftar apa enggak, supaya diyakinkan, kan begitu. Ini poin yang penting. Banyak orang merayakan Natal tiap tahun, tapi dia sendiri nggak yakin apa namanya terdaftar atau tidak. Terdaftar karena ikut rayakan Natal itu kan terdaftar di gereja, gitu kan persoalannya. Nah, ini hal yang sangat penting. Kenapa saya mau katakan demikian Bapak Ibu yang kekasih? Coba lihat di dalam ayat yang ke-7, bagian yang ini yang terakhir yang saya mau katakan. Bagi dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa ini maksud dengan bagi semua yang menang akan memperoleh semuanya ini? Menang artinya di dalam bagian ini adalah dia tetap setia sampai akhirnya. Dia tetap setia sampai akhir. Dia tidak goyah. Hari-hari ini saya mau katakan banyak orang-orang mualaf kan. Tahun depan tolong doakan. Ada sebuah yayasan minta kami mendoakan dalam hal ini. Mereka akan mengundang semua mualaf tahun depan. Lalu diajak berdebat. Tapi perdebatan ini bukan dalam rangka perdebatan kenapa kamu tidak. Perdebatannya adalah untuk menjelaskan kebenaran Kristus itu. Bahwa dia itu ya dan amin. Untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang pindah itu. Mereka betul-betul mendengar dan melihat bahwa apa yang mereka buat itu keliru. Yang benar itu Kristus. Dan ini sedang dipersiapkan. Doakan. Ini beban dari sebuah yayasan terhadap orang-orang yang mualaf itu. Dan jemaat yang mualaf itu ditanya dari gereja mana, dan dia akan mengundang pendetanya untuk ikut sama-sama duduk bersama untuk bicara. Jadi pembicaraannya bukan dari mimbar seperti ini, enggak, duduk seperti ini lalu sharing. Kenapa, bagaimana, lalu menjelaskan. Dan kalau itu pun sudah dijelaskan dan mereka masih tetap, mereka hanya berdoa, dikatakan demikian. Tapi ini dipersiapkan sungguh karena ini tidak mudah untuk hal seperti ini. Karena itu pasti mengundang banyak hal. Jadi tolong doakan. Jadi saudara perhatikan, ada banyak sedang usaha untuk melakukan hal-hal seperti ini. Untuk supaya orang datang kembali kepada Tuhan. Karena luar biasa apa yang dibuat di dalam Wahyu 21 ini. Tuhan akan melakukan sesuatu. Jadi ibu bapak kalau sekarang mengalami banyak tekanan, aniaya dan semuanya, yakinlah engkau akan mengalami sesuatu yang di akhir hidup. Di mana Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya dikatakan bagi siapa yang menang, dikatakan.
ia akan memperoleh semua itu. Dia memperoleh bagian-bagian itu. Dia akan memperoleh. Yakinkah Bapak Ibu boleh bicara sama kiri kanan, katakan engkau akan memperoleh ini. Ayo kita sama-sama memenang. Boleh nggak bilang sama kiri kanan? Yakin? Oh kalau nggak yakin mesti ngelapor sama mesti lapor. Yakin nggak ini sekarang? Ini Natal kita bukan Natal yang sekedar hura-hura nikmati makan kue, enggak. Jangan-jangan saudara makan kue nggak yakin bahwa saudara sudah belum orang menang. Kenapa saya mau katakan harus yakin? Karena masih ada ayat 8. Ini barometer yang harus kita lihat. Ayat 8 dikatakan, tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, orang penakut di sini bukan orang yang ini mau mau ke kamar mandi malam-malam penakut. Bukan, ini bukan penakut yang seperti itu. Ini bukan dimaksudkan ini. Bukan, jangan salah. Orang yang tidak berani keluar malam-malam takut ada sesuatu itu dibilang oh dasar penakut. Enggak, ini bukan penakut yang dimaksudkan ini. Penakut di sini adalah dia mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Artinya begini, dia lebih takut kepada pimpinannya daripada Tuhan. Kamu ya, buat ini ya. Dia tahu bahwa itu nggak benar. Tapi demi pimpinannya, dia melanggar apa yang Tuhan mau. Ini yang dibilang penakut. Jadi dia takut kepada manusia daripada Tuhan yang memerintahkan. Ini yang dimaksud penakut. Jadi jangan salah, penakut di sini bukan penakut takut ke WC malam-malam takut. Enggak, ini takut kepada manusia, lebih takut kepada aturan dunia daripada aturannya Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Berapa banyak di antara kita yang lebih takut pada atasannya daripada kepada Tuhan? Maksudnya takut atasannya adalah melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya kan? Entertain, mandang, ya kan? Ada satu bapak, Pak, tolong doakan, saya sudah mau keluar dari tempat. Kenapa? Kerjaan saya mesti entertain. Udah tahu saya, Pak, entertain itu dosa sebenarnya, Pak. Waduh, saya malah membawa orang jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan kan bilang untuk bawa dia datang kepada Tuhan, malah saya dirumuskan dia ke dalam dosa. Waduh, gimana? Ya berdoa, tapi kamu risikonya dikeluarkan. Ya sudah, apa boleh buat, Pak. Cuman sayang juga ya, Pak ya. Nanti gaji saya hilang segitu, mau dapat dari mana lagi? Nah kan saudara, ini yang dimaksud penakut. Nah orang model seperti ini, kalau masih ada, jangan berharap dia sudah terdaftar. Karena hari-hari ini ada gereja-gereja, ya saya tidak perlu sebutkan, ada gereja-gereja yang mengarahkan orang hidup dengan Tuhan yang benar, tetapi secara moral nggak ada masalah dia melakukan apapun. Ngeri nggak itu? Beribadah, pokoknya kamu beribadah, yang penting kamu mau lakukan apa setelah beribadah itu urusan kamu, enggak apa-apa. Ngeri nggak pendeta seperti itu, gembala seperti itu menganjurkannya? Wow. Hati-hati Bapak Ibu. Bersyukurlah Bapak Ibu beribadah di KMI sini. Untuk mengajarkan kebenaran demi kebenaran. Enggak pernah kan diajarkan, saudara harus sungguh-sungguh tapi di luar mau dua dosa terserah. Apa diajarin gitu? Enggak kan. Ini hal penting. Itu sebabnya dikatakan orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Dikatakan orang-orang yang tidak percaya ini sebenarnya adalah orang-orang yang tadinya percaya tapi pindah. Itu mualaf-mualaf. Itu sebabnya yang saya mau katakan yayasan itu berdasarkan ayat ini. Mereka mengundang mualaf itu. Jadi yang dimaksud dengan tidak percaya, tadinya percaya lalu berubah tidak percaya. Ini yang dimaksud. Kemudian orang-orang keji, orang-orang pembunuh, ya, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, ya. Dikatakan orang pembunuh ini bukan orang yang datang yang suka membunuh preman-preman, tidak. Sikap hidup, cara hidup kita yang membunuh orang lain dengan perkataan, dengan sikap dan perbuatan kita yang membunuh dan menyakitkan orang lain, itu yang disebut dengan pembunuh. Membenci orang dan semuanya, itu yang disebut pembunuh. Kalau sampai hari ini kita merayakan Natal masih ada pembenci, benci dan segala macam, saudara tidak akan masuk dalam hitungan-hitungan seperti ini kalau Tuhan Yesus datang. Ini hal yang sangat penting. Oleh sebab itu saya ajarkan hal ini kepada Bapak Ibu yang kasih. Dan dikatakan tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Pendusta ini bicara kehidupan. Gaya hidupnya dari awal hidupnya suka mendusta. Dan mendustanya pakai nama Tuhan lagi.
Hari-hari ini banyak loh yang begitu. Pak, saya yakin Pak, Tuhan itu pasti menolong Bapak. Udahlah Pak, Tuhan pasti. Itu datang ke kantor saya, Pak, Bapak saya doa Pak, Bapak yakin. Tapi tolonglah saya dulu. Loh kok saya yakin kok tolonglah saya dulu? Kan aneh kan? Dia meyakinkan saya bahwa Tuhan pasti menolong Bapak, tapi dia bilang, Pak tolonglah saya dulu. Kan aneh kan? Ngerti gak maksud saya Bapak Ibu? Hati-hati loh, ini ada banyak orang-orang yang datang seperti itu. Pak, yakinlah Tuhan pasti menolong Bapak, pasti dong. Apalagi Bapak pelayan Tuhan di jaringan doa, wah Tuhan pasti Pak. Tapi doakan dan tolonglah saya dulu Pak. Lah elah. Lalu saya bilang gitu, saya akan tolong Bapak. Wah puji Tuhan Pak. Bapak maju ke depan, saya akan doakan, saya panggil tim. Ayo kita berdoa buat dia. Selesai berdoa, amin, silakan Pak. Damai sejahtera Bapak menyertai. Pak, kalau Bapak nggak bisa tolong, udahlah Pak, ongkos saya aja untuk pulang. Oh Bapak minta ongkos, bilang Pak. Saya panggil bendahara, tolong bantu dong ongkos pulang. Saudara mengerti maksud saya? Ini hari-hari ini kondisinya seperti ini. Yakinkan orang dengan nama Tuhan, tapi pendusta. Sekarang nggak pakai lagi nunjukin foto, dulu kan ini istri saya penginjil. Nggak pakai lagi sekarang ngomong terus terang. Oh lebih jago sekarang. Saudara yang nggak hidup dengan Tuhan sungguh bisa terplecek. Ya, teman saya malah didoakan. Saya mau mendoakan Bapak supaya Tuhan memberkati Bapak. Dan lucunya dalam doa, Tuhan Engkau memberkati dia. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati. Dan biarlah dia juga boleh memberkati saya Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Aduh saya bilang, ini pendusta-pendusta ini banyak yang seperti ini yang saya mau katakan. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu banyak senyum-senyum tawa, hati-hati. Ya. Nah, ini hal yang sangat menarik. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa harapan datangnya Kristus dan janji penyertaannya yang adalah Alfa dan Omega ini, saya mau menutup bagian ini, dapat menolong kita untuk mengatasi segala kekhawatiran, rasa takut, putus asa, tawar hati. Selain itu memberikan kita kekuatan dan semangat. Ya, kekuatan dan semangat untuk tetap menghadapi segala penderitaan di dunia ini dengan tabah dan berkemenangan. Itu berarti selama kita menanti kedatangannya, kita tidak boleh menjadi orang yang pasif atau apatis. Sebaliknya kita harus berjuang untuk hidup, mawas diri dan hidup bagi kemuliaannya dalam menghadapi zaman ini. Mari kita lihat Matius 24 ayatnya yang ke-20. Matius 24 ayatnya yang ke-46. Demikian dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Setialah sampai kapanpun, apapun dialami, karena bagian kita yang menang akan menerima semuanya itu. Mari kita berdoa.